Ya, Reformasi Agraria Fakta atau Dusta sudah hadir bersama kita adalah Ahmad Baidowi, anggota Komisi 2 DPR RI dari FP3, fraksi P3. Pak Ahmad Baidowi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir meskipun agak terlambat. Dari perjalanan satunya macet. Iya, tidak masalah. Tadi kita sudah bahas, kita bahas kulit-kulitnya dulu lah sebelum kita bahas intisarinya begitu ya. Kulit-kulitnya adalah masalah yang cukup dikritisi oleh PKS, masalah pensertifikatan. Oh, jangan-jangan yang kulit ada intisari. Begitu, pensertifikatan, begitu, yang mendatangkan pro dan kontra, begitu. Pemerintah mengklaim pencapaian hampir 5 juta tahun ini dan nanti targetnya tahun depan adalah 7 juta, itu suatu hal yang sangat signifikan yang rezim terdahulu tidak pernah memikirkan hal itu, sementara oposisi mengatakan masalahnya bukan di situ, begitu. Masalahnya lebih fundamental lagi, soal masalah yang kedua mengenai redistribusi aset, begitu. Tapi kita bicara yang soal legalisasi. Pandangan P3 sendiri, ini merupakan keberhasilan, ini merupakan fakta atau dusta? Ya, terima kasih Fesi. Jadi legalisasi aset-aset ataupun lahan-lahan milik rakyat itu merupakan sebuah program pemerintah yang harus kita akui. Sebenarnya ini program bukan programnya Pak Jokowi JK saja. Sebenarnya ini program sudah lama di zaman Pak SBY Budiono, bahkan sebelumnya Pak SBY JK itu kita kenal dengan namanya Prona iya. Di pedesaan. Sementara sekarang PTSL. Sekarang ganti nama jadi PTSL. Iya. Substansinya sama dan persoalan di lapangan sama. Tetapi bedanya di zaman Pak Jokowi JK ini terjadi percepatan. Dan itu bisa dilihat dari target-target yang ingin dicapai dan juga realisasi yang sudah dilaksanakan. Contoh misalkan sampai 2024, ini kalau ditakdirkan 2 periode sampai 2024 ya, itu ada 126 juta hektar lahan yang ditargetkan. Itu sebuah program yang berkesinambungan. Seharusnya berganti tidaknya presiden, itu akan lanjut begitu ya? Akan lanjut. Karena saya potong 126 hektar ini untuk yang pensertifikatan 126 juta hektar. Ya mohon maaf, juta hektar ini untuk pensertifikatan saja atau juga redistribusi aset? Nah, kita kan masih bicara legalisasi. Iya betul, legalisasi itu masih bicara pensertifikatan. Lah, di antaranya sertifikasi yang dilakukan adalah menyasar yang memang lahan-lahan itu sudah ada dan sudah ditempati oleh masyarakat, tetapi masyarakat selama ini terkendala oleh pembiayaan untuk melegalisasi asetnya. Sehingga dengan adanya legalisasi aset, ditandai dengan penerbitan sertifikat dan diserahkan secara simbolis oleh Pak Jokowi, itu jelas bahwa lahan ini, ukuran ini miliknya si A, si B. Nah, pertama, fungsinya, manfaatnya adalah pencatatan di Badan Pertanahan itu lebih jelas. Dan yang kedua, nilai dari aset yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bertambah. Apakah nanti itu dijadikan menjadi agunan untuk permodalan, ya silahkan, itu tergantung dari masyarakatnya. Tapi niat baik dari pemerintah itu bagaimana legalisasi terhadap lahan-lahan itu segera terrealisasi gitu. Karena kalau tidak dibantu melalui Prona dan ataupun PTSL yang kami berdua di Komisi 2 sudah menyetujui anggarannya, melegalisasi lahan atau tanah itu bukan sesuatu yang murah gitu. Apalagi masih melibatkan pihak lain gitu, tidak diurus sendiri gitu. Selama ini kebanyakan dalam mengurus sertifikat seperti itu, masyarakat mempercayakan pada PPAT ataupun PPAT sementara gitu. Dan itu butuh biaya yang cukup besar gitu. Dan sehingga contoh di kampung saya, di dapil saya di Madura itu bisa dicek. Kalau nyampe 10% lahan yang dimiliki oleh masyarakat bersertifikat, itu sudah luar biasa gitu. Begitu ya? Saya nggak tahu kalau di tempat yang lain gitu. Saya bicara di... Sampai sekarang bagaimana kondisinya di Madura? Sudah sampai 10%? Alhamdulillah dengan adanya PTSL itu terjadi percepatan. Kita belum mengukur secara keseluruhan, tetapi manfaatnya itu sudah dirasakan banyak masyarakat yang sudah menerima itu. Walaupun sebenarnya seringkali PTSL itu disalahpahami. Seolah-olah gratis, padahal tidak. Yang ditanggung oleh negara itu tidak semuanya. Kalau misalkan kayak patok lahan, patok batas itu tidak ditanggung. Biaya materai, maksud biaya materai dibebankan negara. Tapi pengukuran dan lain sebagainya itu adalah tugas BPN yang gratis begitu ya. Jumlah total yang dikeluarkan oleh setiap individu masyarakat yang untuk pensertifikatan itu hanya 200.000. Tergantung luasannya. Kemahalan di setiap daerah, misalkan harga akta orang mengaktakan itu
di masing-masing daerah kan jelas tidak sama. Yang kemudian harga patok ataupun pembatas tentu saja harganya beda antara tapi Jawa paling dan luar tidak Jawa. Jauh lebih murah daripada akta PPAT begitu nah, ya. itu betul, itu betul. Oke. Baik. P3 setuju tuh banyak sisi positifnya. Mengapa PKS melihatnya justru lebih ke sisi negatifnya? Maksudnya tadi yang diuraikan oleh Pak Ahmad Baidowi cukup banyak begitu pencapaiannya. PKS kan tadi bilang yang dilakukan baik. Baik. Ya. Oh ya, tadi saya sudah katakan PKS memuji. Begitu. Untuk bab ini iya, tetapi nilainya masih 6. Nilainya masih 6. Anda tadi juga belum lulus kalau 6. Untuk informasi sekarang. Belum lulus untuk periode yang kedua. Periode. Tetap ganti presiden 19. Karena kalau gini, satu lagi. Sampai sekarang persoalan fundamental. Tidak ada satu badan yang bersifat super body untuk ngurus ini. Tanya Prof. Ya. Kalau ada badan super body, nanti ada anggaran lagi begitu. Anda sudah bisa disatukan semua. Contohnya, ketika kita menganggap narkoba itu penting, kita ada Badan Nasional BNN anti narkoba. Semua harusnya ada badan tersendiri. Ngurus informasi itu. Sebentar, agraria. P3, Anda setuju tidak harus ada badan tersendiri? Saya yakin pembahasan soal anggaran saja sudah sangat alot ini di Komisi Pemerintahan masih mempercayakan mengenai pengadaan sertifikat ini. Ada badan negara yang memang sudah dipercaya bertahun-tahun. Sudah ada BPN begitu. Gini, tahu peta masih ada 2. Peta BPN itu beda dengan peta kehutanan. Nah ini berantem terus. BPN ingin beberapa pegawai BPN dan beberapa masyarakat itu ditangkap. Karena dalam petanya kehutanan ini masuk wilayah kehutanan. Padahal sudah puluhan tahun. Sementara di petanya masyarakat itu milik individu. Iya sudah puluhan tahun. Mereka sudah puluhan tahun di situ. Saya bisa lihat di Kerawang sampai sekarang masih. Kerawang itu cuma berapa kilo dari Jakarta. Perang tanah itu masih. Itu baru Kerawang. Nanti kalau kita di Lampung, Sumatera Utara, name it, di semua daerah ada kasus. Karena apa? Tadi bukan bagi-bagi sertifikat. Memang pemerintah sekarang hobinya kan pencitraan bagi-bagi. Kita ingin kalau ada ini rumah bocor, rumah bocor, kena sofa, jangan geser sofanya, tapi benerin atapnya gitu. Akar masalahnya ini pemerintah, saya apresiasi, puji tadi, 5 juta itu udah luar biasa, sebelumnya 500.000 tuh 2 tahun, ini bagus. Walaupun nanti biasanya kalau ke bawah, itu semua teman-teman BPN, orangnya nggak nambah, jerukur nggak nambah, jungkir balik mereka kok gitu. Kami sayangin terus, kasih dana terus. Kita di Komisi 2 nggak ada tuh PKS sama ini berantem. Kita ini bagus, kita dukung penuh gitu. Kalau kurang tambahin, pemerintahnya nggak berani karena oleh Departemen Keuangan potong. Ya nggak dipotong tuh bayar hutang luar negeri nggak pernah dipotong Messi gitu. Nah, lagi-lagi gitu ya. Saya lemparkan ke Mas Baidowi dulu begitu. Harusnya bukan ini begitu yang menjadi skala prioritas. Kalau ini menjadi skala prioritas, katanya harus dibarengi dengan redistribusi aset dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita melihat menyelesaikan persoalan itu tidak bisa sekaligus. Memang semuanya harus diselesaikan tapi bertahap. Lah ini bagian dari tahap-tahap untuk menyelesaikan persoalan agraria di tanah air. Kita akui dan memang itu sudah sejak lama antara perbedaan antara peta yang ada di BPN maupun di kehutanan. Contoh misalkan, di situ di peta, saya kemarin waktu masa sidang yang lalu, Komisi 2 kebetulan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Salah satunya yang menjadi sorotan di salah satunya di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, di situ tertulis bahwa perhutanan di situ masih mencapai 70% lah kira-kira begitu. Tetapi faktanya tidak nyampe sebegitu. Karena ternyata apa? Setiap ada kebijakan, ada tukar guling lah bahasanya itu, misalkan membangun di sini terus kompensasi hutan di sana gitu. Itu kaitannya dengan juga politik lokal waktu itu gitu. Yang penting di situ karena berbeda aliran partai politik, ya sudahlah kompensasinya tukar gulingnya di situ. Padahal yang di salah satu kabupaten itu sudah penuh dengan penduduk. Sementara itu kalau kita nggak selesaikan, itu juga problem. Maka dari itu pemerintah ini kalau dari P3
perlu waktu. Tidak cukup 1 periode. Harus 2 periode untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu. Komprehensif seperti itu ya. Nah, nilainya sudah bagus. Kalau dari kami Nah, sudah kalau dari 8. PKS 6, kalau dari P3 sudah 8. Begitu ya. Oh iya. Saking banyaknya persoalan 8 itu sudah luar biasa. Akan menjadi 9 kalau nanti wapresnya dari P3. Jadi 10 kalau itu. Kita bicara soal redistribusi aset. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Saling Silang.